Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bobon di Pats Kawan Cen. Kali ini kita akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Kisah Misteri Lukisan Tua di Rumah Nenekku. Cerita ini diambil dari narasumber yang terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya. Dan bila mana ada kesamaan tempat, nama, atau gelar, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena konten ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Yuk kita jangan dilama-lamakan lagi. Kita lanjut ke ceritanya. Check it out. Lukisan tua. Nama sebut saja namaku Jahe. Aku mempunyai sebuah cerita misteri mengenai rumah nenek sendiri. Seorang pelajar SMP kelas 3 yang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Jawa Barat. Tapi walau kini aku dan orang tuaku menetap di sana, sebenarnya kami berasal dari Jakarta. Di Jakarta terdapat rumah nenekku yang sampai saat ini masih mereka tempati, dan alhamdulillah nenek dan pamanku masih sehat. Suatu hari ketika sekolah libur 2 pekan pasca ujian akhir semester 2 dan tahun baru, kami sekeluarga mudik menggunakan mobil pribadi. Saya, adik perempuan saya yang masih sekolah SD, dan juga kedua orang tua. Ya walau mudiknya tidak terlalu jauh, setidaknya kami tetap pulang ke kampung halaman bapakku. Rumah nenek berada di sebuah desa yang rata-rata penduduknya petani. Suasana di sana masih asri karena dekat dengan pegunungan. Sesampainya di sana kami bercengkraman seperti biasa, tak lupa juga menyapa para tetangga yang letaknya berada di beberapa meter dari rumah nenek. Bisa dibilang jarak antar rumah agak berjauhan, sehingga ada halaman kosong di antara rumah-rumah desa itu. Biasanya dipakai untuk menaruh kandang ayam ataupun kayu-kayu tak terpakai. Rumah nenek juga sudah tua, tapi kata ayah biarpun tua, tapi pondasinya sangat kuat. Terakhir kali aku ke sana setahun yang lalu. Walaupun ke sini kami tak akan lama-lama, paling cuma sampai 6 atau 8 hari. Kemudian kami ke Jakarta. Sekedar melihat kabar dan kondisi nenek. Dulu sewaktu aku dan orang tuaku masih tinggal di sana, di sini, aku sering sekali main di sekitar rumah, ke kebun, sawah, dan bukit-bukit kecil yang sebenarnya dilarang oleh bapak dan mama karena berbahaya. Malam itu kami semua makan malam bersama di meja makan bersama nenek. Tak hanya itu, ada juga bibiku yang bernama Bi Irna. Dia tinggal bersama nenek saya. Lalu nenek berkata, "Jahe, makan yang banyak ya," ucap nenek kepada adik laki-laki saya. Jahe sedangkan bapak dan nenek sedang mengobrol seputar kehidupan petani desa-desa akhir-akhir ini.
hanya fokus makan karena tak ada anak seumuranku yang bisa diajak ngobrol. Setelah sekitar setengah jam kita di meja makan, akhirnya selesai juga mamah dan ibu. Ina mencuci piring di dapur. Nenek dan ayah ngobrol, sedangkan aku sibuk dengan updateku, mengecek sosial media seperti biasa, walau sinyal di sini agak susah sih. Saya boleh nenek minta tolong? Tanya nenek yang masih duduk di kursi padaku. Minta tolong apa, Nek? Tanya aku sembari menyimpan gadgetku di sebuah baju. Tolong, kamu ke kamar nenek. Ada bungkusan berisi baju bagus. Mungkin aja kamu suka. Nanti kita pilih sama-sama, ujar nenek. Lantas aku mengiyakan permintaan dan segera pergi ke kamar nenek. Kalau dipikir-pikir sudah lama juga aku tidak masuk ke kamar itu. Sejak aku kecil, dulu saat kecil, aku sering main di kamar nenek. Tetapi sejak pindah ke Jakarta dan bertumbuh dewasa, aku jadi tak pernah lagi masuk ke sana. Ini pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu aku masuk ke dalam kamar itu. Ini lampunya sudah lebih terang dari biasanya. Ranjang tidur tua pun masih sama dengan dahulu. Banyak barang-barang antik di sana, tapi aku hanya ditugaskan mengambil bungkusan baju yang sedikit berat diangkat. Aku juga sempat berhati-hati dan menatap sebuah lukisan. Lukisan itu adalah lukisan tua yang sudah sejak lama ada di sana. Lukisan sebuah rumah adat Jawa di tengah hutan terbengkalai, rapi dan dipajang di dinding. Aku menatap beberapa detik karena lukisan itu dan aku menyadari suatu hal yang benar-benar aneh. Dulu saat aku kecil, aku ingat betul kalau di dalam lukisan ada sosok wanita berbaju kebaya yang sedang berdiri di depan rumah. Tapi sekarang tidak ada, hanya sebuah lukisan rumah. Apakah sosok wanita itu sengaja dihapus? Karena bungkusan ini berat, aku pun segera mendatangi nenek dan bawa bungkusan baju itu. Aku juga bertanya kepada nenek mengenai lukisan itu dan nenek menjawab, dari dahulu lukisan yang memang begitu rumah adat Jawa gak ada tambahan perempuan pakai kebaya, ungkap nenek menjelaskan kepadaku. Loh, aku ingat betul loh Kak. Mungkin aku salah lihat. Dulu waktu kecil ada sosok perempuan di dalam lukisan itu, tuturku menjelaskan kepada nenek. Mungkin itu lukisan lain, kamu lupa jawab nenek sambil membuka bungkusan berisi baju-baju itu. Aku pun menyingkirkan pikiran itu sejenak, walau sebenarnya aku masih penasaran. Aku membantu nenek memilih baju. Sebenarnya tak ada yang aku suka dari baju-baju itu, karena nenek menyuruhku membawa beberapa untuk disimpan, jadi aku nurut. Setelah selesai membantu nenek memilih baju, aku masuk ke kamar yang disediakan untuk keluarga kami. Aku bermain gadgetku sambil berbaring di ranjang. Pikiranku masih mengarah pada lukisan itu. Ingin rasanya aku kembali ke masa sana dan mengecek secara langsung, penasaran bagaimana sosok wanita itu bisa hilang dari lukisan. Atau jangan-jangan sosok wanita itu memang dari dahulu tidak ada atau sengaja dihapus, entahlah. Tapi menurut penuturan nenek, sosok yang ku maksud itu memang tidak ada. Waktu berlalu begitu cepat. Singkat cerita, aku dan keluarga sudah 3 hari berada di rumah nenek. Kami jalan-jalan ke perkebunan, makan makanan khas desa, dan masih banyak lagi yang kami lakukan di sana.
Akan tetapi aneh kenapa pikiranku tentang lukisan itu belum juga hilang. Seakan lukisan itu mengingatkanku setiap saat, bahkan di saat-saat ketika aku bersenang-senang dengan keluarga, lukisan itu selalu muncul dalam ingatanku. Yang paling parah, aku bahkan sempat bermimpi tentang lukisan itu. Dalam mimpi aku melihat wanita itu membuka pintu rumah yang ada di dalam lukisan dan berdiri di depannya. Seperti biasa, setelah mimpi itu aku sudah yakin ada yang tidak beres. Aku diam-diam mengecek ke kamar nenek, tapi tetap saja tak ada apa-apa di lukisan itu. Selain rumah adat Jawa, lagi-lagi aku tak menemukan sosok wanita itu. Aku diam-diam mengecek ke kamar nenek, tetapi tetap saja tak ada apa-apa di lukisan itu. Selain rumah adat Jawa lagi, aku menemukan sosok wanita itu. Dalam penyelidikan itu, aku bahkan bertanya pada ibu dan ayah. Mereka juga bilang kalau lukisan itu tidak ada wanita, hanya gambar rumah tua dengan adat khas Jawa. Aku semakin bingung dibuatnya, hingga tak terasa sudah hari kelima. Di hari ini aku berpamitan dengan kakek dan nenek untuk mau pulang ke Jakarta. Liburanku memang masih panjang, tapi ayah harus bekerja pasca libur tahun baru. Aku dan lainnya naik mobil, aku duduk di belakang bersama Afifah, adikku. Nenek dan Bi Asri berdiri di depan rumah melihat pergi. Yang sekali aku masih belum dapat jawaban tentang lukisan itu dan harus pulang dengan rasa penasaran. Ih, cantik banget kakak itu pakai kebaya, ucap Pipa sambil melihat dan menunjukkan ke arah luar jendela. Siapa yang pakai baju kebaya? Tanyaku sambil tetap menatap layar ponsel. Itu kak, perempuan yang pakai kebaya yang ada di lukisan di kamar nenek, jawab Pipa yang sontak membuatku kaget. Bagaimana dia tahu soal lukisan dan perempuan itu? Aku pun menoleh ke Pipa. Lukisan yang mana kamu lihat? Apa, tanyaku sambil berbisik. Tadinya sih aku mau pulang, tapi akhirnya tidak jadi karena adalah hal yang tersebut. Yang ada di kamar nenek, lukisan perempuan di depan rumah kotor itu, ucap aku. Pun semakin terkejut dengan penuturannya. Ternyata Afifah tahu tentang lukisan itu dan dia melihat sosok perempuan yang mungkin sama dengan aku lihat. Aku lantas menengok keluar jendela, melihat kakek dan nenek, dan pun langsung bergidik. Benar saja ada sosok perempuan memakai kebaya rapi dan konde dan bunga-bunga. Perempuan itu berdiri di antara kakek dan nenek menatap ke arah kami. Kakinya melayang di atas tanah, wajahnya pucat bagaikan bawah, matanya menghitam, sorot matanya juga menakutkan. Anehnya tak ada yang menyadari kehadiran sosok itu. Padahal saat itu matahari sudah terbit. Apa mungkin itu makhluk halus yang muncul tak kenal waktu? Aku pun berkeringat dingin ketakutan dan aku pun santai sejenak sambil bergerutu dalam hati. Mungkin ada sesuatu ya rahasia yang harus aku pecahkan kali. Ya, tapi aku harus gimana? Aku menggerutu dalam hati dan aku pun menggerutu. Langsung tidak tidur dan aku pun bermimpi ketemu dengan wanita tersebut. Dan dia memang menghampiri aku dan dia mulai berkata, "Hei, nah apakah kamu bisa membantuku?" Lalu aku pun menjawab pada si wanita tersebut. Walaupun sebenarnya aku takut sih, tapi di dalam mimpi tersebut aku berani kan diri ada apa. Dan kamu siapa, Bu? Lalu dia menjawab, aku yang selalu menampakkan diri di lukisan tersebut, Dok.
lalu tersentak kaget mendengarnya. Waduh, terus tujuan kamu apa, Bu, datang kepadaku dan selalu menampakkan diri kepadaku? Lalu dengan suara tersenduh dia menceritakan awalnya dia adalah ada di lukisan tersebut. Jadi gini, Dok. Dulu aku seorang penari dan kembang desa di kampungku, dan banyak sekali pria hidung belang menghampiriku dan banyak sekali yang suka sama aku. Singkat cerita, rombongan jaiponganku diundang di suatu pesta yang diadakan oleh Demang di desa tersebut. Dan dihadiri oleh para kompeni pada zaman itu. Salah satu menir tersebut menari bersama aku. Lalu aku merespon tarian dia dan dia berbisik kepadaku, "Neng, ikut aku yuk. Nanti aku kasih uang lebih deh," saut si menir tersebut. Awalnya aku nggak mau, tapi si menir tersebut bilang pada si Demang tersebut untuk melobi aku, dan akhirnya aku mau karena aku pun diancam sama si Demang tersebut. Padahal si menir tersebut sudah merencanakan sesuatu dan berniat jahat padaku. Seingat ceritaku pun dibawalah aku ke sebuah kamar dan aku disuruh melayani dia, dan aku pun berontak dan tidak mau. Lalu dia mengancamku dengan sebilah pedang yang dia bawa, dan dia pun langsung menebaskannya ke tubuhku. Dan aku pun tumbang seketika di ruangan tersebut, dan bercikan darahku mengenai lukisan tua tersebut. Maka arwahku terjebak di lukisan itu. Sampai sekarang begitulah, Do, yang aku rasakan saat ini, dan aku minta tolong bebaskanlah rohku dari lukisan itu, dan sempurnakanlah jasadku yang berada di belakang rumah ini, Do. Lalu aku tersentak kaget mendengarnya. Lalu aku terbangun dan berteriak. Lalu kakek dan nenekku pun menghampiri aku. "Ada apa, kau he?" Kakekku berkata. Lalu aku menceritakannya kepada kakek dan nenekku. Singkat cerita, pagi malam pun berlalu dan suasana pagi pun sudah menghampiri. Lalu kakek dan nenekku langsung bergegas ke rumah Pak Kiai yang berada di kampung tersebut, menceritakan kepada Pak Kiai hal tersebut. Lalu Pak Kiai dan kakekku pun mulai datang ke rumah dan melihat sekeliling rumah dan melihat lukisan tua itu. Lalu Pak Kiai membacakan doa-doa di depan lukisan tersebut dan dicepritkan air. Dan yang anehnya, lukisan tersebut bergerak-gerak dengan sendirinya. Lalu setelah Pak Kiai memanjatkan doa-doa, lalu si lukisan tersebut mulai terdiam kembali, dan Pak Kiai lalu suruh kakekku membakar lukisan tersebut di halaman rumah. Dan dia pun langsung bergegas ke belakang rumah, dan kakekku pun langsung disuruh menggali. Dan akhirnya di kedalaman 6 meter terdapatlah sebuah tengkorak. Dan lalu kakek dan Pak Kiai langsung membersihkan tengkorak tersebut dan mengapani dan langsung menguburkannya kembali di pemakaman umum, dan dibacakanlah doa-doa supaya dia tenang di alam sana.
Lalu kakek dan Pak Kiai bergegas pulang ke rumah dan malam pun tiba. Aku dan kakek bersama nenek tidur bertiga karena aku nggak berani tidur sendiri. Dan pada malam itu suasana pun begitu mencekam dan bulu kudukku pun mulai berdiri seakan ada sosok yang mau datang. Dan akhirnya sosok itu pun menampakkan diri dan kita pun melihat sosok itu dan dia berbicara mengucapkan terima kasih kepada keluargaku yang telah menyempurnakannya dari terbelenggunya lukisan tersebut. Lalu dia pergi dan suasana rumah pun kembali tenang tanpa ada bayang-bayang lagi hantu tersebut. Begitulah akhir dari cerita tersebut. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten kami yang kami sajikan. Bila mana ada kesamaan nama, tempat, dan gelar, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Konten yang dibuat semata-mata hanya untuk hiburan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Bagja Waluya, dan Merdeka.